juga melihat tubuh istrinya itu sudah tergeletak di kamar mandi tidak berdaya. Badannya itu sudah merah semua. Dan di samping tubuh istrinya dia melihat ada sebuah tongkat baseball di sana. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih buat kalian yang udah menyemangatin aku, dan semoga enjoy dengan video-video aku. Kali ini aku bakal menceritakan beberapa kisah ataupun kasus yang pernah terjadi di luar negeri nih, dimana ada seorang anak perempuan. Pada kala itu dia menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Bahkan dia sudah menghilangkan ibu kandungnya. Dia merasa bahwa itu bukanlah ibu kandungnya. Bahkan viral banget di TikTok pada waktu itu, dimana ada seorang perempuan dalam persidangan. Dia terlihat senyum dan sangat-sangat cantik. Nah, kenapa nih guys dia bisa viral di TikTok? Karena di saat dia sedang disidang atau dalam persidangan, dia terlihat senyum sumringah tanpa rasa bersalah. Bahkan saat itu dia sedang tersenyum menatap kamera. Nah, namun dibalik senyumnya dia, ternyata dia mengidap sebuah penyakit yang lumayan serius nih. Dan bagi si perempuan ini, yang dia bunuh bukanlah ibu kandungnya, melainkan orang lain. Nah guys, gimana cerita lengkap dari kasus kali ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Perempuan ini bernama Isabella Guzman. Dia bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman, di mana tepatnya pada 28 Agustus 2013 dia ditangkap oleh pihak kepolisian karena menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Ibu kandungnya bernama Yunmi Hoi dan ayah kandungnya bernama Robert Guzman. Isabella lahir pada bulan Juni tahun 1995. Dia adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya. Mereka tinggal di Aurora, Colorado. Kedua orang tuanya ini bekerja sebagai seorang fotografer di sebuah perusahaan yang sama. Jadi orang tuanya bekerja di satu perusahaan. Dan dinyatakan bahwa Isabella ini sejak kecil memang anak yang sangat pemarah dan juga anak yang mungkin agak keras kepala. Hingga umur Isabella ini 5 tahun, betapa kagetnya dia melihat bahwa kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Disitulah Isabella tuh mulai depresi, stres. Dia nggak terima kalau kedua orang tuanya itu harus berpisah. Walaupun nih kedua orang tuanya masih bekerja di satu perusahaan yang sama, tapi masing-masing dari mereka sudah tinggal serumah. Isabella ini tinggal bersama ibunya, ikut Yunmi Hoi. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya ibunya menemukan sebuah tambatan hati yang baru, yaitu laki-laki bernama Ryan Hoi. Dan setelah mereka menjalin kebersamaan yang cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan Isabella ini tinggal bersama ibu dan juga ayah tirinya, yaitu si Ryan Hoi. Walaupun nih guys mereka tinggal serumah, tapi hubungan ibu dan anak ini tidak pernah harmonis, nggak pernah akur gitu. Karena Isabella ini malah sangat marah. Menurutnya, ibunya itu sudah membohongi mereka semua. Ibunya tidak pernah benar-benar cinta sama Isabella dan juga sama ayahnya. Hal itulah yang mengakibatkan Isabella dan ibunya itu setiap harinya itu memiliki hubungan yang gak harmonis. Hampir setiap hari Isabella dan juga ibunya bertengkar hingga membuat di rumah itu tuh berasa kayak di neraka nih. Tiap hari berantem mulu, berantem terus. Di saat umur Isabella 7 tahun, ibunya memutuskan untuk Isabella ini tinggallah sementara nih sama ayahnya untuk meredam emosinya dia dan juga agar dia juga ibunya nggak berantem terus. Namun di saat Isabella tinggal bersama ayahnya, di sana perilakunya Isabella ini sangat berbeda 180 derajat dari perlakuan dia sama ibunya. Nah, sama ayahnya dia itu menjadi anak yang sangat penurut, anak yang sangat perhatian dan gampang banget diatur. Disitulah ayahnya mulai melihat nih Isabella mulai ada perubahan. Nah, disitulah ayahnya memberikan sebuah nasihat nih kepada Isabella. Nah, kamu harus menghormati ibumu. Bagaimanapun dia itu adalah ibumu yang membesarkanmu, juga merawatmu. Kamu juga jangan terlalu keras sama ibumu, kasihan ibumu. Pada saat itu Isabella mendengarkan ayahnya dengan, iya ayah siap, aku bakal menghormatin ibu dan juga menjaga ibulah gitu. Nah, setelah beberapa hari nih Isabella tinggal bersama ayahnya. Di situ ayahnya sudah mulai merasa, oh Isabella ini udah mulai ngerti lah gitu. Akhirnya Isabella nih balik lagi nih ke rumah ibunya. Tetapi di saat dia balik ke rumah ibunya, hal yang sama tetap terjadi di sana. Mereka berdua masih sering berantem, mereka berdua masih sering cekcok. Dan Isabella ini seperti tidak menghiraukan nasihat apa yang sudah diberikan ayahnya kepada dia. Nah, bahkan setelah Isabella ini balik dari rumah ayahnya ke rumah ibunya lagi nih, dia menjadi anak yang benar-benar sangat pemarah. Dan bahkan dia sangat membenci perlakuan ibunya gitu. Bahkan Isabella ngeliat muka ibunya itu tuh kayak males banget. Karena Isabella ini terus memikirkan perceraian ibunya sama ayahnya pada kala itu. Jadi Isabella ini belum menerima kalau ayah ataupun kedua orang tuanya ini sudah bercerai. Hingga umurnya Isabella 14 tahun, ibunya mulailah memberi nasihat nih kepada Isabella. Nah, kamu tuh mending cari kerja, atau enggak kamu kerja di tempat perusahaan aku dan ayahmu. Nah, di sana maka kamu akan bertemu dengan ayahmu setiap hari dan bahkan kamu bakal mendapatkan sedikit uang. Namun saran dari ibunya itu tidak membuat Isabella ini cukup tertarik gitu.
Dia tetap tinggal di rumah, sehari-harinya dia tuh hanya rebahan, tidur gitu. Karena Isabella ini bukanlah anak yang pintar di sekolah. Bahkan dia putus sekolah. Di saat itu ibunya berharap banget kalau Isabella ini bisa masuk universitas ataupun ke jenjang yang lebih tinggi untuk nantinya bekal Isabella mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Di saat SMA-nya dia itu sering bolos sekolah dan sering tidak masuk kelas. Akhirnya dia tidak naik kelas dan bahkan dia tidak bersekolah lagi gitu, kayak berhenti sekolah. Bahkan nih guys, perilaku Isabella ini menjadi sangat agresif. Sebentar-sebentar dia menjadi baik, bahkan sebentar-sebentar dia menjadi anak yang sangat pemberontak. Karena Isabella ini putus sekolah, dia tidak melakukan apapun, akhirnya dia tetap rebahan di kamar, gak ngapa-ngapain. Nah, puncaknya guys, di tanggal 27 Agustus 2013, Isabella dan juga ibunya bertengkar yang sangat hebat, bener-bener sangat hebat. Nah, disitulah ibunya menghukum Isabella untuk tidak diberi makan malam. Bahkan ibunya Isabella sudah berbicara baik-baik nih sama Isabella, tetapi Isabella ini tetap keh dengan pendirinya dia. Dia tetap membentak ibunya dan gak terima apapun yang dibicarakan oleh ibunya. Tidak lama berselang, Isabella tiba-tiba mengirimkan sebuah email ke emailnya ibunya. Di email itu bertuliskan, "Kau akan menebusnya." Keesokan harinya ibunya membaca email Isabella. Kaget dong ibunya, "Apa nih Isabella ngirim pesannya kayak gini?" Karena ibunya takut, akhirnya ibunya bicaralah atau dia bilang nih sama suaminya itu, si Rian Hoi, "Mas, lihat deh, kemarin si Isabella ngirimin aku pesan kayak gini nih di email. Aku takut banget nih tiba-tiba Isabella ini melakukan di luar dugaan, melakukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi." Karena email itulah si Rian Hoi, si suaminya ini, melaporkan hal tersebut kepada pihak polisi. Nah, gak lama kemudian pihak polisi itu datanglah ke rumahnya mereka. Di sana Isabella dan juga ibunya diduduklah mereka berdua. Dan polisi mendengar penjelasan dari mereka berdua. Nah, disitulah polisi menyimpulkan kalau Isabella ini nggak harus ditangkap karena dia itu sudah masih patuh nih sama pihak polisi, dan juga Isabella udah berjanji buat nggak ngelakuin hal itu lagi kepada ibunya. Akhirnya pihak polisi itu pergi dan Isabella dan juga ibunya langsung kayak udah masing-masing. Setelah polisi ini pergi, ibunya langsung menelpon mantan suaminya, yaitu ayahnya Isabella, Robert Guzman. Dia minta tolong bahwa dia itu datang nih ke rumah untuk memberi nasihat kepada Isabella. Tidak lama kemudian datanglah Robert ke rumahnya Isabella. Di situ dia bertemu Isabella. Dia bilang sama Isabella, "Kamu harus menghormati ibumu, jangan seperti itu, kasihan ibumu. Dengan email yang kamu berikan, dia tuh merasa sangat terancam dan sangat takut kepadamu." Di situ karena dia tuh sangat menghormati ayahnya, Isabella ini ya nurut gitu. Dan setelah ayahnya memberi nasihat itulah ayahnya bilang bahwa oh, Isabella ini udah ngerti nih. Setelah ayahnya memberi nasihat itu guys, ayahnya bilang kalau sama mantan istrinya, kamu tenang aja, Isabella tuh sudah saya nasehatin dan dia berjanji nggak bakal lakuin itu lagi sama kamu." Tetapi semua yang dilakukan oleh ayahnya Isabella ini seperti sia-sia. Bahkan semuanya menjadi lebih buruk lagi. Puncak kemarahan Isabella terjadi di 27 Agustus 2013, di mana kala itu pada malam hari ibunya baru pulang dari kerja. Karena merasa gerah, ibunya langsunglah ke kamar dan menuju ke kamar mandi buat mandi. Tetapi tanpa ibunya sadari, Isabella membuntuti dia dari belakang. Pada saat kejadian, suaminya Rian Hoi masih berada di dapur untuk menyeduhkan sebuah teh hangat untuk istrinya nanti, karena istrinya kan baru pulang dari kerja nih. Nah, tidak lama kemudian suaminya ini mendengar teriakan dari Yoon Mi Hoi. Nah, dia mendengar suara teriakan istrinya itu berada di kamar mandi di lantai atas. Saat itu suaminya langsung panik. Dia langsung nih berlari menuju ke atas. Dia melihat dari celah pintu kamar mandi sudah banyak banget darah yang berada di kamar mandi itu. Dan dia juga mendengar bahwa di dalam kamar mandi itu ada juga Isabella. Namun di saat dia mau masuk ke kamar mandi, ternyata kamar mandi itu dikunci dari dalam. Akhirnya si Rian Hoi langsung nih ke bawah buat ngambil telepon dan dia langsung menelpon pihak 911. "Halo Pak, bisa datang ke rumah saya sekarang? Saya sedang dalam keadaan darurat. Saya melihat anak dan istri saya berada di dalam kamar mandi. Saya melihat juga di celah pintu kamar mandi sudah banyak darah yang keluar. Itu ada suara istri saya minta tolong." "Oke Pak, baik, kami langsung meluncur ke sana. Dan Bapak tinggal kasih alamat lengkap rumah Bapak di mana." Setelah selesai nih kan langsung nih ditutup telepon, Rian Hoi langsung naik nih ke lantai 2. Di sana Isabella tuh sudah di depan pintu kamar mandi. Di sana dia sudah memegang sebuah pisau yang sudah
berlumuran cairan merah. Dan dia juga melihat tubuh istrinya itu sudah tergeletak di kamar mandi tidak berdaya, badannya itu sudah merah semua. Dan di samping tubuh istrinya dia melihat ada sebuah tongkat baseball di sana. Tongkat baseball ini tergeletak persis banget di samping tubuhnya si Yoon Mi Hoy. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya pihak polisi langsung sampailah ke TKP. Di sana mereka menemukan Yoon Mi Hoy sudah berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan, tanpa berbusana, dan juga ada beberapa luka tusuk yang berada di tubuhnya. Setelah menghilangkan nyawa ibunya tanpa berdosa, Isabella ini langsung kabur, lari ke sebuah minimarket. Nah, di minimarket itu dia bertemu sama pegawainya di situ untuk membersihkan cairan-cairan darah yang berada di tubuhnya. Pegawai minimarket pada saat itu tuh curiga nih, kenapa si Isabella tiba-tiba datang dengan tubuhnya berlumuran cairan merah. Akhirnya pihak minimarket itu langsung datang menemui si Isabella. Dia menanyakan, kamu kenapa? Kenapa tubuhmu banyak banget kayak darah gitu? Terus Isabella bilang bahwa dia itu menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak dikenal. Nah, akhirnya karena simpati dari petugas minimarket ini, dia menyarankan untuk dia membantu nih Isabella menelpon 911. Namun di saat si petugas minimarket itu menyarankan hal tersebut pada Isabella ini langsung menolak mentah-mentah. Nggak usah telepon 911. Aku bisa kok sendiri. Nanti aku bakal laporin sendiri. Pokoknya sekarang aku mau pergi dulu nih dari sini. Ya karena Isabella itu udah ngomong kayak gitu, akhirnya pihak minimarket tuh ya nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa ngebantu hal itu. Karena pada saat si Isabella sampai di minimarket, kasusnya Isabella ini belum viral, belum disebar di seluruh media televisi. Selang 16 jam kemudian, akhirnya Isabella ini ditangkap setelah dia kabur, setelah menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Akhirnya kasusnya Isabella ini disiarkan di televisi, dimana berita itu sangat gempar. Ada anak umur 18 tahun, dia menikam ibu kandungnya sendiri. Bahkan di total ada 151 kali tusukan, termasuk 35 kali di bagian wajah dan 51 kali di bagian leher, dan yang lainnya tersebar hampir di seluruh tubuhnya si Yoon Mi Hoy. Di dalam persidangan, Isabella Guzman bukannya merasa bersalah, tetapi dia senyum-senyum sendiri. Dan bahkan Isabella ini seperti berbicara dengan orang yang nggak kasat mata. Setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan Isabella, ternyata dia mengidap sebuah penyakit, yaitu skizofrenia. Yaitu adalah sebuah penyakit dengan tanda-tanda halusinasi. Karena kan di saat persidangan dia itu berbicara sendiri, sembari dia melihat ke atas dengan senyum-senyum sendiri, dan bahkan terkadang dia menertawakan dirinya sendiri. Ditambah lagi kesaksian seorang dokter yang menangani Isabella. Dia bilang bahwa Isabella ini percaya bahwa yang dia bunuh itu bukanlah ibu kandungnya. Karena bagi Isabella, ibu kandungnya itu adalah seorang wanita bernama Cecela, dan dia menghilangkan nyawa ibu kandungnya itu untuk menyelamatkan dunia. Karena Isabella Guzman ini dinyatakan mengidap sebuah gangguan jiwa, akhirnya Isabella Guzman ini tidak dipenjara, melainkan dia dimasukkan ke ruangan rumah sakit jiwa sampai batas yang tidak bisa ditentukan. Bahkan ada kemungkinan bahwa Isabella ini bakal berada di rumah sakit jiwa itu seumur hidupnya. Bahkan sampai saat ini Isabella Guzman masih mendekam di dalam rumah sakit jiwa. Nah, itu dia guys, kasus Isabella Guzman yang cukup menggemparkan publik pada kala itu. Karena parasnya cantik, akhirnya banyak orang yang sebenarnya kayak simpati gitu sama Isabella. Tapi mereka nggak tahu di balik kecantikan itu menyimpan sebuah sakit halusinasi, yaitu skizofrenia paranoid. Nah guys, itu dia kasus dari Isabella Guzman. Gimana menurut kalian? Pokoknya kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya, cerita-cerita aku berikutnya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you di next video, and bye-bye.